Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai. Salam jumpa kembali dalam program Renung bersama saya, Saudara Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki minggu biasa ke-16 dan kita akan merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bersaksi, untuk mewartakan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau berkenan mendampingi kami dalam seluruh pewartaan kesaksian iman kami, agar Engkaulah yang kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bagian awal dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi Injil yang kita dengarkan hari ini, Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34, sengaja ditampilkan tersendiri karena memang dia mempunyai pesan tersendiri yang mau disampaikan. Dalam Injil jelas dikatakan bahwa waktunya adalah setelah rasul-rasul kembali dari perutusan berdua-dua. Mereka kembali dan kemudian bersama-sama dengan Yesus lagi. Ketika mereka kembali, Yesus menyambut mereka. Dan kemudian dikatakan dalam Injil tadi, rasul-rasul itu. Sebutan rasul di sini mengacu pada apa yang mereka kerjakan dan pada apa yang mereka wartakan. Yang mereka kerjakan adalah mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Yang mereka ajarkan adalah bahwa kedatangan kerajaan Allah sudah terjadi dan menuntun banyak orang untuk hidup dalam pertobatan. Memang Markus tidak secara detail menceritakan apa yang dilaporkan oleh para murid itu, tetapi dari perikop ini kita bisa membayangkan bahwa misi berjalan dengan baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyambut mereka dan mengajak mereka untuk menyepi, untuk beristirahat. Biasanya Yesus mengajak para murid menyepi secara khusus untuk memberikan pengajaran khusus bagi para murid. Tetapi kali ini
Yesus mengajak para murid menyepi di tempat yang sunyi untuk beristirahat. Yang menarik adalah saudara-saudari yang terkasih, dalam terjemahan bahasa Yunani, ajakan Yesus, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Kata kita dalam terjemahan Yunani menggunakan kata kamu. Artinya, istirahat itu dikhususkan bagi para murid yang baru pulang dari misi, bukan untuk Yesus. Memang perutusan yang mereka lakukan adalah perutusan yang tidak mudah, yang berat dan menguras tenaga dan pikiran mereka. Maka mereka sungguh pantas, wajar, memerlukan istirahat. Saudara-saudara yang terkasih, setelah ditampilkan tentang para murid yang kembali dari perutusan berdua-dua, Yesus juga ditampilkan secara khusus dalam dua sifat. Yang pertama, sifat ilahinya. Sifat ilahi Yesus nampak ketika Yesus mengatakan, ketika melihat orang banyak yang berkumpul, Yesus mengatakan mereka seperti domba tak bergembala. Kata-kata ini pernah dikatakan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa minta pensiun dan kemudian meminta kepada Tuhan agar diberikan pengganti untuk menggembalakan umat Israel. Dan kemudian diberikanlah Nabi Yosua. Dengan demikian, Yesus menyimbolkan, diwartakan oleh penginjil Markus sebagai Musa baru dan Yosua baru. Secara manusiawi, Yesus ditampilkan ketika dia tergerak oleh belas kasih melihat orang banyak yang berkumpul. Yesus yang kemudian menjadi pemimpin para domba yang seperti tidak mempunyai pemimpin, karena para pemimpin agama tidak mengajarkan yang baik pada mereka, tampil sebagai pemimpin yang berbelas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dari perikop yang baru saja kita dengarkan, minimal ada 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa seringkali perikop ini digunakan untuk membenarkan bahwa para pewarta itu, para gembala itu harus bekerja all out 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun tanpa istirahat. Kiranya bukan seperti itu yang dimaksudkan Yesus. Sikap Yesus jelas. Para murid yang telah menjalankan misi harus beristirahat. Mereka tidak kemudian diperas habis-habisan tanpa beristirahat. Yang kedua, yang mau ditampilkan adalah bahwa ketika para murid beristirahat, ketika masih ada banyak orang yang muncul dan datang di tengah-tengah mereka, biarlah Yesus yang mengajar mereka. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi menjadi sebuah pengalaman yang berarti dalam sebuah perjalanan iman orang yang beriman. Maka setelah diajar oleh para murid, ada kesempatan Tuhan juga mengajar para orang-orang yang mengikuti itu secara pribadi. Perjumpaan pribadi menjadi dasar yang lebih bagi orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, pelayanan juga harus mempertimbangkan kebutuhan fisik. Maka agar kebutuhan fisik tetap berjalan, tetap terpenuhi, dan pelayanan juga tetap berjalan, tidak terhenti, diperlukan sebuah kerjasama, kolaborasi, dan saling menutupi. Oleh karenanya, pelayanan yang bermakna adalah pelayanan yang melibatkan banyak orang, bukan hanya one man show, tetapi pelayanan yang merangkul banyak orang untuk juga menjadi saksi kebaikan Allah bagi kita semua. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan agar di tengah pelayanan kita yang kita jalankan dengan penuh sukacita, kita tidak lupakan kesehatan yang menjadi juga bekal bagi kita untuk pelayanan, dan membiarkan diri kita
disapa oleh Tuhan Yesus sendiri, serta membuka diri bagi kerjasama dengan banyak orang yang berkehendak baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan kami, dari pewartaan kami. Semoga dalam istirahat kami tetap mengarahkan perhatian kami kepadamu, agar kami juga menimba kekuatan daripadamu sendiri dalam perjumpaan kami denganmu. Berkatilah para pewarta, gembala, dan juga domba-domba, agar mereka sehati, sejiwa dalam karya pewartaan belas kasih Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup, karya, pelayanan, usaha, dan niat-niat baik kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.